guru-guru ngaji kita yang ada di kampung-kampung. Mereka yang megangin anak-anak kita dari ujung rambut sampai ujung jempol supaya mereka jadi anak yang soleh dan soleha. Tuh guru-guru ngaji kita di kampung. Bener Bu, nanti kalau kita jadi jenazah itu yang nenteng anak kita ke depan jenazah kita tuh guru ngaji nih Bu. Yang nenteng anak kita tuh ke depan jenazah kita ketika kita terbujur kaku itu guru ngaji nih. Nah, doakan ibuku yang sudah nggak ada. Bukan cuma sampai di situ, tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7 ditemenin sama guru ngajinya. Setiap di majelis taklim doain ibumu nak, doain anak ayahmu nak. Terus itu guru ngajinya Bu. Batu sungai Dereh dipotongin pakai kampak. Gak usah melotot-melotot juga. Jamaahnya rame, jawab salamnya kurang kok. Yang kompak ya Bu. Batu Kalimaya sangat berharga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen dimasukin apa masuk sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak yang ada di depan, nanti simak ceramah Ustaz, akan ada door prize nih. Jangan ngobrol, disimak, nanti ada door prize-nya. Ada hadiahnya, hadiah handphone. Handphonenya Pak RT. Disimak ya, jangan ada yang ngobrol ya. Siap? Dalam hitungan ketiga nggak ada yang ngobrol. 1, 2, 3. Ngobrol boleh tapi dalam hati ya. Siap. Guru saya ini Ustaz Mati Jiji pernah ngobrol sama saya. Begini katanya, Ustaz, majelis yang paling indah, majelis yang paling mulia adalah majelis yang turun rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk menurunkan rahmah dan berkah dari Allah, salah satu caranya adalah dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udah baca maulid ya anak-anak hadroh ya. Terima kasih untuk anak-anak hadroh. Mudah-mudahan anak-anak hadroh masuk surga. Berikut ama alat hadrohnya semua. Biar tambah berkah majelis taklim ini, amin. Biar tambah berkah kampung kita, amin. Biar tambah berkah rumah tangga kita, amin. Biar tambah berkah anak cucu keturunan kita. Sekali lagi kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah.
Bantuin Bu, jangan melongo aja. Ibu kenapa sih? Lapar atau terkesima ngeliat saya? Bantuin ya. Ngaji-ngaji yuk kita agar hidup lebih agar hidup lebih, biar hidup lebih berarti. Nih saya mau tanya, majelis taklim ini setiap hari apa aja? Senin sampai Jumat. Alhamdulillah, biar hidup kita lebih berarti. Siapa yang gak mau ngaji, nanti matinya jadi tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Salat yuk kita agar hidup kita selamat. Agar hidup apa? Agar hidup selamat, maka kerjain. Ini musola apa? Aula. Di lingkungan tempat kita tinggal, yang azan subuh anak muda apa kiai? Hah? Tempat kita tinggal di musola, di masjid, yang aja anak muda apa kiai? Lu pada kemana? Kalau yang ajan subuh anak-anak muda kan enak ya. Itu biasanya di kampung-kampung kita tuh orang Betawi, sebelum azan subuh jam 4 itu biasanya udah DKM itu bangunin orang-orang warga sekitar dengan baca doa bangun, doa bangun, doa bangun tidur. Ada yang hafal nggak doa bangun tidur? Anak muda bangunin sholat subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Enak nggak? Kalau anak muda yang model begitu bangunin sholat subuh, kita warga bangun apa enggak? Insya. Biasanya kalau sholat subuh azannya ada as-sholatu khairum. Nih, yang azan anak muda, dengerin. Yang azan anak sholatnya sholat subuh. Biasanya ada as-sholatu khairum minan. Yang azan anak as-salatu khairum minan naum. Kalau as-salatu khairum minan naum, naumnya pendek, digentak. Lebih baik salat daripada tidur. Biar yang tidur jangan kayak di kampung saya. Udah yang ajan aki-aki, yang komat aki-aki, yang ngepel aki-aki, gelar tikar aki-aki, yang mati aki-aki. Lebih baik sholat daripada tidur. Biar yang tidur bangun.
Ini peringatan Maulid Nabi, ini ada visi dan misi dakwah di dalamnya. Diharapkan apa setelah peringatan Maulid Nabi, nanti yang azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu anak-anak muda. Setuju? Setuju? Siap? Takbir! Siap-siap besok azan subuh ya. Insya ini di TPQ biasanya ada lomba azan ya, lomba iqomah, lomba surat-surat pendek. Karena Bunda nanti 10, 20, 30 tahun ke depan mereka inilah yang akan meneruskan estafet perjuangan dakwah di kampung kita. Ini mereka yang bakal jadi imam sholat, yang bakal nerusin perjuangan-perjuangan dakwah di musola dan di masjid tempat kita tinggal. Insya Allah itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kita udah bahas tentang pengajian ya. Majelis ta'lim itu ulama mengatakan seperti jantung pada manusia. Manusia itu kalau jantungnya masih berdetak, coba kalian pegang semua dadanya. Ada deg-deg, ada nggak yang dadanya nggak berdetak sekarang? Ada nggak? Berarti manusia tuh kalau jantungnya masih berdetak, dia itu masih hidup. Begitupun majelis ta'lim dalam lingkungan itu seperti jantung pada manusia. Jadi kalau masih ada majelis ta'limnya lingkungan, maka lingkungan itu masih hidup. Maka bersyukurlah kepada Allah, ini warga yang ada di sini ada majelis ta'lim. Alhamdulillah. Kalau nggak ada majelis taklimnya, lingkungan itu seperti manusia yang jantungnya sudah berhenti, mati lingkungan. Maka ini diharapkan majelis taklim ini membawa manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita acaranya apa? Hah? Acaranya apa? Maulidnya siapa? Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi? Pengen ketemu Nabi? Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Selain daripada Allah, mau boleh baca. Disimak ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Abad syada abi mahdi wata ma'adana anhu wa ma'asab. Saya selama datang amro'atuhu wa ma'alakalama fijiha belum min masad. Sadaqallahu. Tepuk tangan buat teman. Yang udah nggak ada ayah apa ibu? Ayah. Ibu masih ada ya. Tahun berapa ayah meninggal? Tahun kemarin. Kamu tahu nggak? Hari ini ayah kamu setiap hari ayah kamu itu nungguin kamu. Nungguin apa? Nungguin apa? Nungguin kamu doain ya. Jadi ilmu yang kamu dapat di majelis ta'lim ini itu mesti kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dengerin ya, kalau kamu nggak sholat, ayah kamu di kuburan nangis melihat kamu nggak sholat. Kalau kamu nggak ngaji, nggak ngirimin doa buat ayah ibu kamu yang sudah berada di alam kubur, ayah kamu cuma bisa bersedih di alam kubur. Maka Anissa, jangan pernah tinggalkan sholat, karena ketika kamu ninggalin sholat, bapak kamu bersedih di alam kubur. Ketika kamu nggak baca Quran, nggak ngedoain orang tua kamu, bapak kamu di kuburan cuma nangis bersedih nungguin doa dari anak. Ya. Karena masih ada ibu, maka jangan pernah sia-siakan ibu kamu. Ibu kamu itu keramat surga.
Nanti akan kita bahas tentang keramat surga, ya. Sebentar ya. Kayaknya masih ada. Nah, oh 2000. Salah ngambil. Oh ya. Jadi anak soleha ya. Iya. Tepuk tangan buat temennya. Kenapa saya katakan tadi bahwa ibu itu adalah keramat surga? Yang masih punya ibu angkat tangan. Yang masih punya ibu, oh saya kasih tahu ya sama kalian ya. Udah, makasih. Udah. Ibu kalian itu adalah keramat surga. Kalau kalian kepengen jadi anak soleh, pengen jadi anak pinter, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu, khususnya ibu. Kenapa ibu harus lebih diutamakan? Enggak harus, tetapi inilah hadis Nabi yang mengatakan ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Kata Rasulullah, ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Baru Rasulullah sebut ayahmu. Ibu disebut berapa kali? 3 kali. Ayah 1, ibu ayah, berarti 1 ayah 3. Ini masalah gitu siapa boleh? Kenapa ibu sampai disebut 3 kali sama Rasulullah? Ayah cuma 1 kali. Karena perjuangan ibu luar biasa. Yang mengandung siapa? Ayah ngandung nggak? Nggak ngandung ayah. Bu, ngandung tuh capek nggak? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah ibu kita mengandung gitu. Ngidam 3 bulan, ngidam enak nggak bu? Ngidam enak nggak? 3 bulan tuh ngidam. Ada tukang bakso depan rumah, ada tukang somai, orang melihat palanya botak, melihat ustaz, ada orangnya, wah, gua mikir dong. Tapi saya nggak pernah lihat ada ibu-ibu dibawain duit 20 juta sama suaminya. Nih ibu kalian nih, 7 bulan semakin besar kandungan ibu kita. Ke pasar dibawa, kondangan dibawa, kemana-mana dibawa, semakin besar perutnya. Sampai 9 bulan semakin besar perut ibu kita. Ketika tidur miring ke kanan salah, ya bu, ke kiri salah, tengkurap takut meletus. Sampai tiba melahirkan 9 bulan 10 hari normalnya ya bu ya. Orang melahirkan 9 bulan 10, itu perjuangannya antara hidup dan mati ibu kita melahirkan kita sebenarnya. Antara kita yang mati anaknya atau ibu kita melahirkan kita ke dunia ini. Bersimbah darah, bertaruh nyawa antara hidup dan makanya ibu kita tuh keramat sorga kita. Ibu, engkaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Saya tanya ibu-ibu, kalau ngandung tuh sakit apa enggak? Melahirkan sakit apa enggak? Tapi anaknya 14 ibu ya. Tuh, kita punya orang tua, ayah ibu mesti berbakti kepada mereka, mumpung mereka masih hidup di dunia ini. Yang kedua, kita punya orang tua yang kedua adalah guru. Siapa? Guru itu orang tua kita.
sama seperti ayah dan ibu kita, karena mereka yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya, untuk mengenal ilmunya Allah Subhanahu. Ini sebentar lagi mau puasa, Bu. Bentar lagi mau puasa. Biasanya kalau puasa tuh ada munggah puasa, betul? Munggah puasa tahu nggak gimana? Hah? Munggah puasa gimana? Datang ke tempat orang tua, betul? Datang ke rumah orang tua, minta maaf, minta ridho orang tua supaya puasa yang kita jalankan nanti itu mendapatkan keberkahan ibadah yang kita lakukan. Bukan cuma ke rumah orang tua, tapi ke tempat guru kita. Itu Bu, dulu saya ingat waktu masih saya seumuran ini, umur berapa tahun? 10 tahun, saya 7 tahun Bu. Waktu masih umur 7 tahun saya diantar oleh ayah saya ke tempat guru ngaji saya di daerah Jakarta Selatan. Itu ayah saya datang ke tempat guru ngaji saya, beli beras 1 karung, beli gula, beli kopi, beli teh, beli rokok kesukaan guru saya. Rokok guru saya waktu itu saya ingat Ji Samsu 234. Saya masih ingat nih. Ada berapa macam di bawah? 5 macam beras, gula, kopi, teh, rokok. 5 macam di bawah. Datang ke tempat guru ngaji, sampai ke rumah guru ngaji saya bilang, "Guru, saya titip Lukman, tolong diajarin ngaji biar dia jadi orang benar." Kita nganterin anak-anak kita ke tempat guru kita, bawa beras nggak? Bawa kopi nggak? Bawa gula nggak? Terus bawa apa? Bawa masalah ya? Ini namanya kita ngajarin akhlak adab kepada anak-anak kita. Kenapa kita harus berakhlak dan beradab kepada guru ngaji anak-anak kita, supaya ilmu yang mereka dapat ada keberkahannya. Paham Bu? Paham? Anak-anak kita mungkin memang bisa baca Quran. Anak-anak kita mungkin bisa baca maulid. Anak-anak kita mungkin bisa mengerti ilmu agama. Sekedar bisa, iya, tapi mendapatkan keberkahan dari kebisaannya belum tentu. Belum tentu dapat keberkahan. Kenapa? Karena akhlak dan adabnya nggak dijaga sama gurunya. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu les bahasa Inggris berapa sebulan? Les bahasa Inggris yang ibu tahu berapa sebulan? Anaknya les bahasa Inggris berapa sebulan? 200 sampai 300 ribu. Mana ada les bahasa Inggris gratis? Gak ada. Les komputer berapa sebulan Bu? Les komputer berapa sebulan? 400 sampai 500 ribu sekarang les komputer, mahal. Apalagi les bahasa Mandarin, mahal. Sekarang saya mau tanya, les ngaji berapa sebulan? Les ngaji berapa sebulan? Hah? Goceng? Udah goceng nunggak 12 bulan lagi ya. Itu namanya gratis. Pantas Ustaz di kampung-kampung kurus-kurus ibu. Nazar berada di alam barzah. Yang kita tunggu dari anak kita bukan anak yang jago bahasa Inggris, bukan anak yang jago bahasa Mandarin, bukan anak yang jago les komputernya nilainya tinggi, bukan. Mereka yang bisa baca Al-Quran. Nih, kalau kita udah dipocongin jadi jenazah, ibu punya anak 3, 1 jago bahasa Inggris, 1 jago nyanyi, 1 jago baca Quran. Mana yang kita butuhkan ketika kita jadi pocong jenazah? Yang bisa baca? Nggak mungkin yang bisa nyanyi. Ketika kita jadi pocong, ibu pergaulan, nggak mungkin. Anak kita yang bisa baca makanya kita harus muliakan guru-guru ngaji kita di kampung-kampung. Benar, kalau saya cuma sekedar diundang ceramah, selesai ceramah saya diamplopin gitu. Saya pulang selesai, betul nggak? Tugas saya sudah selesai belum setelah ceramah ini?
Yang belum selesai dan gak akan pernah selesai itu guru ngaji kita yang ada di kampung-kampung. Mereka yang megangin anak-anak kita dari ujung rambut sampai ujung jempol supaya mereka jadi anak yang soleh dan soleha. Tuh guru-guru ngaji kita di kampung. Makanya muliakan mereka. Kadang-kadang saya suka protes sama panitia, penceramah diundang, anggarannya 5 juta. Nggak tahu saya kalau di sini saya nggak tahu ya, itu anggaran tempat lain. Kalau di sini saya nggak tahu. Sementara guru ngaji di kampung yang megangin anak kita ngaji setiap hari, yang kadang-kadang kalau ngajar sendalnya hilang, itu cuma 150.000 duit terlecek banget. Bener nggak Bu? Jujur, bener nggak? Bener nggak? Pernah nggak kita nganggarin penceramah sama guru tetap itu dengan anggaran yang sama? Pernah nggak? Nggak pernah. Mesti penceramah itu lebih besar anggarannya ketimbang guru. Padahal yang megangin anak kita setiap hari ngaji siapa? Guru ngaji. Makanya kalau perlu guru ngaji di kampung pakai anggaran UMR. UMR Jakarta berapa sekarang? 9. Berapa UMR Jakarta? Hah? Hampir 5 juta. Hampir 5 juta. Setuju nggak kalau guru ngaji kita di kampung kita naikin gajinya jadi 5 juta sebulan? Setuju nggak? Yang jawab anak bocah semua. Bu, saya tanya sekali lagi, setuju nggak kalau guru ngaji kita di kampung kita naikin gaji jadi 5 juta? Bu, diam. Yang gua tanya emak lu, bukan lu, diam. Setuju nggak Bu kalau guru ngaji kita gajinya 5 juta? Ucapan itu jadi doa dicatat sama malaikat. Ya Rabbal. Bener Bu, nanti kalau kita jadi jenazah itu yang nenteng anak kita ke depan jenazah kita tuh guru ngaji nih Bu. Yang nenteng anak kita tuh ke depan jenazah kita ketika kita terbujur kaku itu guru ngajinya. Nah, doakan ibuku yang sudah nggak ada. Bukan cuma sampai di situ, tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7 ditemenin sama guru ngajinya. Setiap di majelis taklim doain ibumu nak, doain anak ayahmu nak. Terus itu guru ngajinya Bu. Masya Allah. Paham nggak Bu? Insya Allah hidup berkah bersama. Bisalamil mubin linuqadati ta'in ya Mami salatun bisalamil mubin linuqadati ta'in ya
Sallu ala Nabi Muhammad. Bentar lagi waktu zuhur masuk. Sebetulnya pengen banyak yang mesti disampaikan, tapi waktu dua yang memisahkan kita. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada diri saya, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Quran, Nurul Ilmi. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta izin, minta ridhonya. Seraya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan nanti pulang dari tempat ini, keluar dari tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, Allah sudah menggugurkan semua dosa-dosa kita. Dan dari Allah maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pesan di peringatan Maulid Nabi ini, setelah acara Maulid Nabi makin giat ibadah kita kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin istiqomah kita di majelis-majelis ta'lim. Insya ibu-ibu yang masih penasaran sama tausiah saya, besok jangan lupa nonton saya di RCTI. Besok jangan di SCTV, nggak ada, adanya di RCTI besok ya. Jam berapa? Pas di rumah ibu-ibu mati lampu ya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.